Halo, konten kreator FB Pro. Jadi kita masih membahas seputar Facebook ya. Jadi di sini itu ada bocoran ya, ada bocoran dari FB Pro seputar tips bagaimana cara kita bisa meningkatkan penghasilan di video reel. Nah, memang untuk saat ini tuh banyak sekali ya yang mengeluhkan seputar penghasilan FB Pro yang kecil banget ya. Mungkin sudah pernah saya bahas, jadi bahkan di bagian dari video sendiri ya itu kita hanya mendapatkan penghasilan di 0,01. Nah, tinggal teman-teman kalikan dengan harga dolar sekitar 16.200-an ya, itu hanya berapa ya. Baik, jadi di sini saya sudah masuk di salah satu akun saya dan alhamdulillah untuk di akun ini fitur monetisasinya sudah terbuka semuanya. Nah, jadi di sini tuh dapat bocoran langsung dari FB Pro, di mana tips buat kita bisa meningkatkan penghasilan di bagian dari video reel. Ya, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jadi pastikan buat para pendatang baru di channel ini, jangan lupa juga buat dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat konten kreator FB Pro tidak ketinggalan updatean terbaru. Nah, di sini kita langsung masuk di FB Pro. Di sini ada monetisasi konten, bisa kita klik. Ini bocoran langsung dari FB Pro ya. Baik, di bagian atas diperhatikan di sini. Ya, di sini ada bertuliskan tips reel dengan waktu menonton lebih tinggi mungkin akan memperoleh lebih banyak pendapatan. Jadi tips ya agar untuk di bagian dari video reel kita itu bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Ya, itu adalah bagaimana orang ini tetap bertahan menonton video kita sampai selesai. Nah, di sini bisa dicek ya, teman-teman, Anda mungkin dapat meningkatkan pendapatan dengan fokus membuat konten yang menjadikan pemirsa ingin menonton lebih lama. Nah, jadi apa artinya? Artinya adalah di sini kita memfokuskan untuk konten kita yang paling banyak diminati. Sebagai salah satu contohnya, misalkan kita membuat sebuah konten, misalkan sebagai contoh, membuat sebuah kue. Ya, ini sebagai contoh, ada 2 perbandingan. Yang pertama konten membuat kue, dan yang kedua adalah misalkan konten seputar memancing. Nah, jadi kita buat 2 contoh ya. Nah, ketika kita membuat sebuah video dengan pembuatan kue, itu views-nya rendah ya. Tetapi ketika kita membuat ataupun memposting sebuah konten seputar memancing, tapi views-nya tinggi. Nah, di situ berarti langkah dari teman-teman semua itu bisa pilih di bagian konten yang memancing. Jadi seperti itu. Jadi kalau konten memancing lebih tinggi dari konten yang membuat kue, misalkan sebagai contoh seperti itu ya, berarti kita fokuskan di konten memancing. Nah, itulah yang dimaksud oleh FB Pro. Itu sebagai contoh simpelnya saja. Jadi, reel dengan waktu menonton lebih tinggi mungkin akan memperoleh lebih banyak pendapatan. Kemudian Anda mungkin dapat meningkatkan pendapatan dengan fokus membuat konten yang menjadikan pemirsa ingin menonton lebih lama. Artinya, ya di sini ketika memang video memancing sebagai contoh tadi, videonya ini rame. Ya udah, jadi kita fokuskan saja di seputar memancing yang artinya berarti pemirsa kita itu lebih senang konten memancing dibanding konten membuat kue tadi. Itu sebagai contoh simpelnya. Jadi intinya kita sebagai konten kreator ini harus memahami audiens nih. Jadi audiens nih suka konten apa sih? Jadi kita harus nyampainya ke situ. Ya, jadi hindari konten campuran. Jadi kalau memang audiens kita itu lebih senang, lebih banyak komentarnya di video tentang mancing, ya udah kita fokuskan di sana. Ya, jadi itu strateginya. Dan ini real bocoran dari FB Pro ya. Ini muncul di bagian dari monetisasi konten. Jadi kita harus tahu nih untuk audiens kita ini sukanya konten apa. Jadi kalau pengen mengetahui itu dari mana sih? Ketika kita sudah banyak upload video dari video populer ya. Jadi pastinya untuk video dari teman-teman semua pasti ada yang videonya itu views-nya paling banyak. Nah, di situ bisa difokuskan. Ya, ketika memang kita sudah campuran, ya kita perbaiki lagi dengan kita melihat video populer kita. Misalkan video populer tentang memancing, ya udah fokuskan saja memancing. Jadi untuk video-video campuran lainnya nggak usah dimasukkan. Ya, itu akan merusak untuk rekomendasi di FB Pro. Jadi mungkin seperti itu saja bocoran dari FB Pro dan sebagai contohnya tadi antara konten masak dengan konten
membuat kue dengan konten mancing tadi ya. Semoga di sini bisa dipahami dan semoga bisa menjadi gambaran buat kedepannya. Tetap semangat walaupun penghasilannya masih kecil untuk di FB Pro ya. Dan tentunya ya ada sesuatu yang besar itu berasal dari hal yang kecil ya. Jadi kita tetap menghargai dan kita tetap usaha ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan selamat malam.